Saya ulangi ya. Jadi di sini ada L1, L2 atau N itu netral. Berarti di sini ini adalah untuk suplai arus. Maka di sini disebut CP1E Na20DR, belakangnya adalah A. Nah, berarti ini PLC ini diaktifkan atau disuplai dengan arus AC. Terus kemudian di sini ada COM 0001 02 03 04 05. Nah, 0001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ini adalah bit ya. Ini adalah bit. Nah, di sini bit 00 sampai bit 11 ini termasuk dalam channel 0. Maka di sini ada 0CH. Tutupan garis merah ini adalah 0CH. Ini adalah channel 0. Nah, channel 0 itu terdiri dari bit 00 sampai bit 11. Di elektronika itu seringkali pakainya pakainya itu angka itu dimulai dari 00. Kalau kita seringkali orang-orang mesin itu biasanya pakai angka itu dimulai dari 1, 1, 2, 3. Maka kalian kalau misalnya lihat TV, ya di remote TV kalian itu pasti ada channel 0. Karena angka 0 itu dianggap ada kalau di elektronika. Kalau kita orang-orang mesin biasanya apa-apa mulai dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kalau di elektro enggak, dimulai dari 0. Nah, konfigurasi tadi adalah di sini adalah channel 0, bitnya ada 00 sampai 11. Ibarat kata gini, kalau kalian itu ada di sebuah komplek, misalnya Jalan Pandawa. Nah, maka di Jalan Pandawa itu ada rumah nomor 1, rumah nomor 2, rumah nomor 3, rumah nomor 4. Nah, Jalan Pandawa itu adalah channelnya. Channel 0 gitu. Lah bitnya itu 00, 01, 02, 03, 04 itu seperti nomor rumahnya. Gitu. Nah, di PLC compact ini, PLC yang modul kemudian CPU, modul input output CPU itu terintegrasi jadi satu seperti ini, itu channelnya terbatas. Paling-paling kita nanti bisa nambah lewat ini EXP ini atau expansion port ini. Jadi nanti kita bisa expand untuk kita tambahkan apa yang kita perlukan. Tapi kalau di PLC model rack ya, model rack kita bisa menambahkan itu berapapun sesuai dengan spesifikasi. Tidak hanya channel 0, ada channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya. Nah, Pak, ini kita tadi bahas soal apa toh kok ada 00, 01, 02, 03. Ini terminal, port terminal. Jadi kayak apa namanya? Nah, port terminal ini kalau dilihat dari penampangnya sebelah sini, ini ada terminal. Ini apa namanya? Screw ya, screw atau skrup. Skrup itu ada terminal yang nanti akan kita hubungkan dengan input device atau perangkat input. Gitu. Kalau di sini yang di bawah ini ya berarti nanti kita hubungkan dengan output device atau perangkat output. Nah, ini saya kasih lihat nih ada perbedaan dengan yang tadi. Di sini ada plus minus, nggak ada L1, nggak ada L2N. Di sini ada DC 24 volt. Berarti PLC ini, yang saya kasih contoh ini, yang ada di layar ini, PLC ini bekerjanya dengan tegangan DC 24 volt. Atau disuplai oleh tegangan DC 24 volt. Itu yang dipakai untuk nyalakan ya. Contoh. Handphonemu itu dinyalakan di apa namanya disuplai dengan tegangan DC 3,7 volt oleh baterainya. Loh Pak, lah itu kan dicas, lah itu beda cerita. Dicas itu ngecas baterainya, bukan mengaktifkan handphonenya. Nah, kemudian contoh lagi kalian punya TV. Nah, TV itu dinyalakan atau disuplai oleh tegangan AC 220. Nah, jadi untuk menyalakan perangkat ini atau mengaktifkan perangkat si PLC ini, itu kalian membutuhkan tegangan apa itu ditentukan di sebelah sini. Jangan sampai yang tulisannya DC 24 volt seperti ini kalian hubungkan dengan AC 220.
rusak nanti PLC-nya. Itu ya, pahami seperti itu. Terus kemudian ini tadi yang saya bahas, ini contohnya berbeda dengan yang tadi. Kalau di sini ada 0CH, ini ada COM 00, 01, 02, 03 sampai 11. Ternyata di sebelah kanan masih ada 1CH. Ini maksudnya adalah channel 1. Channel 1 itu terdiri dari 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 sampai 11 juga. Totalnya ada berapa? Totalnya ada, ini ada 12, ini ada 12. Kok 12, Pak? Oh, tulisannya terakhir 11, karena nolnya dihitung. Gitu. Berarti ini ada 24 bit. 24 bit, 2 channel. Nah, kita berbicara soal channel ini, saya masih mau kasih gambaran kalian gini. PLC kemarin kita kenal sebagai sebuah perangkat controller. Ya, perangkat controller. Di depan PLC ada apa? Di depan PLC, seperti saya bilang kemarin bahwa PLC ini seperti PLC ini seperti otak kita. Terus kemudian di depan otak atau yang memberikan informasi ke otak itu ada apa? Ada panca indera. Nah, panca indera itu kalau di sistem otomasi seperti ini diperankan oleh sensor-sensor dan switch. Gitu. Jadi sensor-sensor saklar itu juga atau switch itu juga sensor juga, tapi sensor mekanik ya. Seperti itu. Nah, nanti berarti ada sekian banyak sensor yang bisa kita hubungkan. Ada berapa? 24 sensor yang kita bisa hubungkan dengan PLC. Karena apa? Karena di sini ada terdiri dari 12 bit di channel 0 dan 12 bit di channel 1. Nah, terus kemudian kita lihat di bawah, ini ada output ya, ada output, ada modul output ya. Bedakan antara modul output dengan perangkat output. Modul output itu adalah bagian dari controller ya, yang nanti akan berhubungan dengan perangkat output. Tapi kalau perangkat output itu adalah aktuatornya atau perangkat yang nanti akan melakukan kerja atau memerankan sistem mekanisnya, bukan elektroniknya, gitu kan. Jadi malah justru perangkat output nanti yang diaktifkan oleh atau dikendalikan oleh PLC dalam hal ini akan dihubungkan dengan modul output. Gitu. Nah, kalau di perangkat output ini kita akan kenal di sini nggak begitu jelas, tapi saya sebutkan ya ini 100 CH atau channel 100. Channel 100 itu terdiri dari apa? Oh, ternyata ada COM-nya. Banyak, Pak. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk COM ini, COM ini kan, ini kalau misalnya kalian lihat benda aslinya, ini ada garis, ini lebih tebal. Terus ini juga ada garis lebih tebal. Ini maksudnya adalah COM ini hanya berhubungan atau hanya bisa digunakan untuk konektivitas antara COM dan bit 00. Kemudian di sini COM ini juga sama, tebal, hanya miliknya bit 01. COM yang di sini hanya miliknya 2 dan 3, karena ini tebalnya di sini. Dan COM yang ini hanya miliknya 4, 5, 6, dan 7. COM yang di sini miliknya 00, ya, di sini udah 101, sorry, lupa saya jelaskan. Ini udah 101 CH ya. Berarti channel 101. COM ini miliknya 00, 01, 02, 03. Sedangkan COM yang sini miliknya 101 titik. Nah, jadi kalau misalnya nulis atau memberikan perintah alamat ya, itu 101.00. Di sini tadi ya 0.00, 0.01 gitu kan. Bacanya seperti itu. Nah, ini COM miliknya channel 101 tapi untuk bit 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini kalian mungkin masih bingung, tapi kalian coba tangkap dulu saja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini masih panjang ceritanya. Gitu ya. Jadi ini kalian bisa bedakan, ini beda apa namanya? Beda PLC dengan yang tadi, beda tipe atau beda seri dengan yang tadi. Ini ada apa? Keterangan detailnya, ya, terminal keluaran atau yang saya sebut sebagai
keluaran modul outputnya tadi ini terminal masukan ya. Terminal masukan berarti nanti akan dihubungkan dengan sensor-sensor. Gitu. Oke. Nah, ini yang nyambung dari yang tadi saya jelaskan. Ini nyambung dari yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini ada power supply ya. Bentuknya kayak kandang jangkrik, ini power supply. Ya. Ada power supply, kalian nggak usah perhatikan ini dulu, perhatikan yang saya kursor bagian sebelah kiri dulu aja. Ini power supply, ini ada steker mas, cop-copan lah, Om Jowo ngomongin cop-copan. Itu steker, kemudian kabelnya kan satu pas ya, karena satu pas maka kabelnya masuk ke sana 12. Nah di sini power supply ini ya, power supply DC ini kalau dulu itu kita kenal sebagai adaptor, gitu kan? Adaptor. Nah ini menghasilkan listrik tegangan 24 volt DC. Ya. Ingat-ingat, dicatat, menghasilkan power supply untuk mensuplai PLC ini menghasilkan listrik 24 volt DC. Nah, mungkin tidak begitu jelas di gambar ini, tapi saya coba jelaskan ya. Ini ada dua garis ya atau kabel nih ya. Yang satu biru abu-abu, abu-abu lah gitu, abu-abu, yang satu kuning gitu kan. Nah, terus kemudian di sini yang merah dan hitam ini, merah dan hitam ini yang tadi listrik AC tadi dari steker tadi. Nah, kita punya PLC, ini PLC-nya beda lagi ya, lebih kecil lagi. Ini yang E20, wah nggak salah. Nah, kita punya PLC, tapi konfigurasinya sama, dia listrik AC. Jadi PLC yang membutuhkan support tegangan AC. Nah, di PLC ini dia juga ternyata ngambil listrik AC dari steker ini juga, dibawa ke sana. Nah, ini L1. Kemudian yang hitam ini dibawa ke L2 atau netral tadi. Ya, perhatikan yang tadi, Mbak, yang ini tadi L1 dan L2. Bukan mikanya ini yang disambung dengan listrik, Mas, tapi terminal ini hanya tulisan aja, tapi terminalnya. Nah, terminalnya ini. Maka dengan demikian untuk kita nyambung dari steker ke power supply dan kemudian kita sambung juga ke ke L1 dan L2 garis miring N tadi, nah, netral tadi, ya berarti ini kita sudah menyalakan atau mengaktifkan si PLC ini atau mensuplai listrik ke PLC ini sehingga PLC ini sudah bisa nyala, sudah bisa aktif, power supply juga aktif. Tapi PLC belum bisa digunakan apa-apa, kayak mayat hidup gitu ya. Jadi otaknya cuma nyala tok tapi nggak bisa mikir gitu ya, atau belum bisa mikir karena belum kita kasih program juga, belum kita sambung dengan input output juga. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Ini gambar apa ini? Kira-kira tebak. Gambarnya agak begitu buram. Ini gambar apa coba? Silahkan open mic untuk menjawab. Gambar apa, Mas? Gambar apa, Mas? Lampu indikator, Pak. Mas apa tadi? Apa gambar apa, Mas? Indikator Mas arus listrik. Ketoknya lampu ya, Mas ya? Itu Iya, Pak. Itu switch saklar, Mas. Yang lampu itu yang ini. Nanti kita bahas belakangan ya. Thank you buat respon. Masih mengikuti. Memang kelihatannya kayak lampu. Ini nyala merah, Pak. Ini lampu ini, Pak. Nah. Ini saklar, kebetulan kepalanya yang bakal kita pencet itu warnanya merah, gitu, Mas. Ya. Saya koreksi dulu ya. Ini saklar. Oke. Nah, saklar atau switch ini atau sensor mekanik ini punya dua kaki kan.
dua kaki itu kalau misalnya dia itu tidak dipencet, itu berarti dia lepas, ya itu disebut normally open ya. Open itu berarti tidak nyambung gitu kan, terbuka gitu kan. Nah, kalau dipencet baru dia close atau nyambung. Nah, berarti kalau switch atau misalnya ya ini saya anggap aja ini nggak ada keterangan sih di sini. Apakah ini NO normally open atau normally close nggak ada keterangan. Tapi saya kasih gambaran kalian aja. Ini kita anggap normally open gitu kan. Nah, ketika dipencet itu dia nanti akan nyambung. Nyambung mana? Nyambung garis kuning yang sebelah kiri ini ke garis kuning yang kanan ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini saya anggap yang kuning ini adalah positif ya, karena di listrik AC ini, steker ini nggak ada positif negatif. Adanya adalah fase dan netral. Merah ini fase, hitam itu netral. Gitu. Jadi merah ini kalau dipegang nyetrum, kalau yang hitam ini enggak. Nah, orang Jawa bilang, ini yang merah ini plus Pak, yang hitam ini min. Ya, enggak salah itu. Kalau listrik AC itu mengenalnya hanya fase dan netral, enggak mengenal plus min gitu kan. Nah, kemudian oleh adaptor atau oleh power supply ini, listrik AC ini diubah menjadi DC. Nah, ketika sudah diubah menjadi DC, akan keluar mana yang positif, mana yang negatif. Karena DC itu enggak ada fase netral. DC itu adanya positif dan negatif. Nah, di sini misalnya yang kuning ini kita anggap positif ya. Mohon maaf karena gambar saya ini juga nggak begitu jelas. Ini ada sebenarnya ini ada apa namanya? Ada keterangannya apakah ini positif atau negatif. It's okay, nggak apa-apa. Nah, kita lihat dulu ini yang kuning ini adalah positif ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang abu-abu ini adalah negatif. Nah, sekarang kalian perhatikan sambil ambil ballpoint lagi, dicatat lagi. Yang kuning ini kita keluarkan dan kita hubungkan dengan satu kaki switch atau saklar. Ya. Untuk selanjutnya, nanti ketika kita pencet saklarnya atau switch-nya, arus yang mengalir melalui kuning ini akan diteruskan ke bit. Ya. Ini bit tadi. Ke bit berapa ya kira-kira ya. Di sini ada, kalau ini ada L1, L2, terus kemudian di sini ada COM, ini COM ya. Terus kemudian di sini ada 00, 01, 02 ini berarti. 01, 02 misalnya. Berarti ini bit 0.02. Nah, gitu. Terus kemudian yang satu, yang abu-abu, kita hubungkan kemana? Yang abu-abu kita hubungkan ke COM. Nah, dalam hal ini, COM ini miliknya semua. Jadi tidak seperti output tadi, COM ini miliknya 01 tok, atau COM yang satunya miliknya 00 tok, COM yang satunya miliknya 02 tok, gitu enggak. COM ini miliknya semua. Jadi ketika yang di sini ini ada, yang di sini ini tak. Nah, ketika yang kuning ini tadi positif, ya positif, arus listrik kan mengalir dari positif ke negatif. Maka dia ngalir nih, positif ngalir. Ketika tertutup ya, ketika rangkaian tertutup atau tombol dipencet, dia ngalir masuk ke sana, ya. Masuk dan mengaktifkan, ya, mengaktifkan karena ini modul input, masuk dan mengaktifkan bit input yang dihubungkan ini. Misalnya di sini ada 02 katakanlah gitu. Maka bit 02 itu aktif. Kenapa? Ketika arus listrik bisa mengalir ke terminal input channel 0 bit 02 diteruskan ke COM dan dari COM dikembalikan ke power supply lagi. Nah, arusnya kan mengalir tuh. Nah, karena arusnya mengalir maka bit 2 aktif. Bit 0, sorry ya, channel 0 bit 02 itu aktif. Nah, ketika channel 0 bit 02 itu aktif, maka dia akan memberikan informasi kepada PLC, si PLC gitu kan. Atau CPU, CPU. Ini bit 02 aktif nih gitu ya. Nah, terus oleh CPU tergantung program kita.
program kita itu mau ngapain. Misalnya nih, program kita nanti ya, tapi kita belum bahas di sini ya, ini tentang ladder nanti, pemrograman ladder. Nah, program kita ngomong, oh nanti kalau bit 02, channel 0, bit 02 itu aktif, maka nanti di output, di modul output yang akan aktif nanti channel 100 bit 05 misalnya. Nah, itu harus kita buat dulu rangkaiannya dalam bentuk pemrograman nanti. Nah, sekarang kita membahas wiring-nya dulu. Kita belum bahas pemrograman. Kalau kita bahas wiring itu berarti kita cuma membahas bagaimana alamat input ini nanti bisa kita pakai untuk mengaktifkan alamat-alamat yang ada di sini. Sorry, saya ulangi ya. Bagaimana perangkat input ini akan kita gunakan untuk memberi informasi atau mengaktifkan, gitu juga bisa mengaktifkan alamat-alamat yang nempel pada modul atau pada PLC ini. Alamat itu tadi bisa channel 0 bit 00, channel 0 bit 01, channel 0 bit 02, dan seterusnya sampai channel 0 bit 11. Nanti ada channel 1 bit 00, channel 1 bit 01, channel 1 bit 02 dan seterusnya sampai channel 1 bit 11. Nah, gitu. Ini untuk bisa kalian pahami dulu. Jadi tugasnya perangkat-perangkat input seperti saklar, switch, ya, sensor, itu tugasnya hanya apa? Hanya mengaktifkan modul atau alamat pada modul input itu, melalui modul input itu. Oke, itu ditangkap dulu. Tangkap dulu, saya belum buka pertanyaan, itu ditangkap dulu. Terus kemudian nanti PLC itu akan memerintahkan modul output untuk aktif. Ya. Coba sekarang kalian catat lagi, saya beri sebuah statement ya, bahwa modul input PLC itu bertindak sebagai beban. Ya, modul input PLC bertindak sebagai beban. Kemudian yang kedua, statement saya yang kedua, modul output PLC, ya, modul output PLC itu bertindak sebagai saklar atau switch. Gitu. Nah, modul output PLC bertindak sebagai saklar atau switch. Sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau tadi di modul input tadi, listrik itu dialirkan ya dari positif ke switch atau ke saklar. Kemudian ketika switch atau saklarnya kita pencet, listrik mengalir ke alamat bit dan kemudian mengaktifkan beban yang ada di alamat bit itu sehingga nyala kan. Alamat 0.02-nya nyala Pak gitu kan. Nah, aliran arus listriknya diteruskan menuju COM ya, ini menuju COM atau common COM tadi, COM tadi. Terus kemudian mengalir kembali menuju ke power supply yang negatif, kutub negatif. Seperti kalian punya baterai, gitu kan? Kalian punya baterai, batu baterai kan, gitu kan? Kalian punya batu baterai itu kalian pakai untuk mengaktifkan atau menyalakan lampu. Dari yang positif, kepalanya yang positif itu kalian kasih kabel, kalian bawa ke lampu ya, bagian apa namanya, bodinya itu yang ulir itu, kemudian yang kepala apa yang ini ujung lampu ya itu kalian alirkan ke yang negatif, maka lampunya nanti nyala. Berarti kan ada aliran arus sama seperti ini, hanya saja itu kan nggak ada saklarnya. Kalau kalian kasih saklar, kalian potong itu, kalian kasih saklar, nah maka nanti kan kalian hubungkan atau kalian pencet saklarnya itu nanti lampunya baru nyala. Konsep sederhana SMP itu Mas, atau bahkan SD kan. Nah, terus kemudian ini yang perlu kalian pahami tentang input dan pengaktifan perangkat input. Nah, sekarang yang kedua adalah output.
Seperti statement saya kedua tadi, bahwa modul output itu bertindak sebagai saklar atau switch. Maka perintah untuk mengaktifkan alamat di modul output itu tergantung dari program kita yang ada di CPU-nya. Kalau CPU-nya ngomong bahwa alamat 100.00 aktiflah, maka nanti COM ya, saya coba lihat ya. Misalnya ya tadi ya saya ulangi ya. CPU memerintahkan modul output agar alamat 100.00 atau channel 100 bit 00 itu aktif. Nah, maka nanti yang terjadi adalah di dalam sana itu COM dan 00 ini akan berhubungan atau gadok atau gandeng. Padahal tadinya putus gitu kan. Dan tadinya putus. Sehingga nanti ketika ini gadok gitu, bisa kita manfaatkan untuk menyalakan lampu, mengalirkan arus dari power supply ke lampu. Gitu. Jadi dari power supply itu positifnya kita hubungkan ke COM, ya kita lihat di sini ini kurang lengkap kayaknya, gambarnya kurang lengkap ya, atau mungkin ini gambar soal kali ya. Nih, nah kita lihat di sini, ini ternyata pakai listrik AC langsung. Nah, listrik AC ini yang merah ini dimasukkan ke COM. Ya. Terus kemudian COM ini nanti ketika sudah diberi perintah oleh CPU untuk mengaktifkan 00, maka listrik merah ini bisa ngalir dari COM ke 100.00. Nah, dari 100.00 nanti akan mengalir ke lampu. Ya, yang orange ini akan mengalir ke lampu. Kaki lampu kan ada dua ya. Kaki lampu kan ada dua. Beban itu kan kakinya ada dua. Yang satu sudah ngalir lampu. Nah, ini gambarnya kurang satu. Sekarang saya tanya aja, supaya lampunya nyala, ini kaki yang satunya nanti dihubungkan ke garis warna apa? Silakan, siapa yang bisa jawab? Ayo, silakan, siapa yang bisa jawab? Ya, aliran arus tadi loh, aliran arus. Ini kan udah ada merah nih. Merah ini tadi kan fase ya. Fase masuk ke COM. Padahal statement saya yang kedua yang tadi saya ceritakan ke kalian tadi, yang saya minta kalian catat tadi adalah modul output bertindak sebagai switch atau penghubung dan pemutus, gitu kan. Nah, sekarang CPU ini sudah memerintahkan supaya COM dan 100.00 ini untuk aktif atau untuk terhubung. Nah, berarti aliran fasa ini, aliran dari kabel merah ini masuk ke COM, ini sudah bisa masuk ke alamat 100.00 atau channel 100 bit 00. Berarti kalau sudah masuk ke sana, sudah alirannya itu sudah bisa ngalir nyebrang ke yang orange ini. Sudah masuk ke sana. Nah, sekarang supaya terjadi rangkaian listrik tertutup, ya, supaya terjadi rangkaian listrik tertutup, syarat listrik bisa mengalir itu kan ada sumber energi, ada penghantar, ya, kemudian berada pada posisi rangkaian tertutup. Nah, maka supaya lampu ini bisa nyala, satu kabel
Silahkan di open mic-nya aja supaya saya bisa interaksi kita bisa enak. Jadi kalau misalnya saya putus tuh kalian bisa langsung komplain lewat situ. Open mic aja. Pastikan ada di tempat yang sunyi ya. Kalian open mic aja. Oke. Gimana, Mas Ozi? Udah, Pak. Ya, ya. Sekarang dijawab no. Apa, Pak? Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Di statement kedua saya tadi kalian catat kan? Sudah kalian catat bahwa modul output bertindak sebagai saklar. saklar. Kalau misalnya di sini ada stacker, ya, satu kabelnya sudah masuk ke COM. Kemudian COM ini karena dia bertindak sebagai saklar ya modul output, maka COM sudah terhubung dengan bit 100.00. Nah, maka arusnya akan mengalir ke sana. Kemudian mengalir ke satu kaki lampu. Supaya bisa menyala, maka satu kaki lampu harus kita hubungkan dengan Mas Randy. Benar, Pak. Supaya lampunya bisa menyala, ya, karena rangkaian listrik itu kan bisa arus listrik itu bisa mengalir, itu karena ada sumber energi, kemudian ada beban, ya, beban itu lampu ini, kemudian ada penghantar itu kabel, dan berada pada rangkaian tertutup. Tertutup itu berarti nyambung dari positif lewat perantara ke beban, kemudian kaki satunya ke negatif. Itu kalau pakai listrik DC. Kalau listrik AC berarti bukan positif negatif, tapi pakai fase dan netral. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, di sini kan sudah ada kabel merah nih, bermuatan fasa, mengalir ke COM, ya. Karena mengalir ke COM, tadi kalian bilang bahwa modul output bertindak sebagai saklar, maka ketika di sini CPU sudah memerintahkan agar alamat 100.00 itu aktif, maka COM dan 00 itu sudah nyambung. Berarti aliran arus yang dari kabel merah ini sudah masuk ke COM dan sudah nyambung ke 100.00. Kemudian dari 100.00 mengalirlah itu ke lampu. Tapi di sini ada yang janggal. Kenapa? Karena kabelnya yang ngalir ke lampu cuma satu. Berarti memenuhi syarat yang pertama tadi yang saya bilang, bahwa rangkaian listrik harus berada pada rangkaian tertutup. Nah, berarti kabel satunya yang di lampu nanti harus mengalir kemana? Harus mengalir kemana? PLC. PLC. Kemana, Mas? Ya, rangkaian listrik. Ini teori rangkaian listrik. Nah, kemarin online juga ya. Yang ngajar saya kemarin. Dasar elektronika dan kelistrikan yang ngajar siapa kemarin? Yang benar adalah ini kabelnya nanti menuju ke netral. Hitam ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kan sudah dari merah nih. Sudah dari merah, kemudian masuk ke COM-nya PLC kan, COM output ya, COM output. Karena kita state di statement kedua tadi bahwa modul output itu berperan sebagai saklar, ketika sudah on atau saklarnya nyambung, maka aliran arus listriknya masuk ke lampu. Tapi lampunya nggak akan nyala kalau kakinya nggak ditambah lagi mengalir ke netral. Gitu loh.
Jadi dari fase masuk ke beban, kemudian nyambung ke netral. Kalau kalian mungkin gini lah, pernah nggak kalian masang lampu sendiri di rumah gitu? Pernah. Nah kan, nah ini ada steker nih, cop-copan orang Jawa bilang itu cop-copan, steker gitu kan. Terus kemudian kabelnya langsung kita masukkan kita hubungkan ke fitting ya. Maka kalau seperti itu yang terjadi apa? Kalau stekernya colokkan ke stop kontak ya, maka lampunya nyala. Kalau kita cabut lampunya mati. Nah, kalau misalnya supaya kita nggak nyoba-nyabut, coba-cabut gimana? Ya satu kabelnya kita putus, kita kasih saklar supaya kita bisa on off. Ini sama. Di sini ada kabel fase dan ada kabel netral. Fasenya sudah masuk ke COM. Nah, di sini tadi sebagai saklar. COM dan 00 ini sebagai saklar. Ya. Ketika kalian nanti perintahnya CPU itu mengatakan bahwa alamat 00 aktiflah, itu seolah-olah kalian tadi sedang mencet saklar tadi. Gitu. Nah, sehingga ngalir ke sana. Nah, yang saya tanyakan tadi apa? Di sini kok kurang lengkap, kabelnya yang ngalir ke sini kok kurang satu. Berarti yang satu harus ngalir kemana? Harus ngalir ke netral. Sehingga terjadi rangkaian listrik tertutup. Itu ya. Oke, nggak apa-apa lah, pelan-pelan nanti kan kita juga bisa pahami sedikit. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan. Ini ada yang disambi makan, ada yang disambi Mas Randy, rumahnya mana Mas? Buka warung Rumah, ya? bukan Pak, ini di tempat kerja Pak, di digital printing Pak. Oh, tak kira buka warung Mas. Boten. Kerja di mana? Di Pajang Pak. Di bidang apa Mas? Digital printing. Oh, digital printing. Iya Pak. Saya berarti bisa pesan di tempatmu ya? Oh bisa Pak, untuk pemesanan MMT, dekal, terus print A3 juga bisa Pak, ini Pak. Hubungi saya nanti main-main ke kantor saya di Siap Pak. Mas. Nanti kita bisa kami kan kita kan butuh nyetak-nyetak Brosur bisa Pak ini Pak. Iya bisa. Nah, itu kan ini kan lumayan kan jadi jobmu Mas gitu. Oke, good. Kuliah sambil kerja. Saya hargai kalau kuliah sambil kerja. Oke, lanjut ya. Sorry. Oke, ini kalau sudah ini kalau sudah integrasi PLC dengan perangkat lain, ini kalau sudah PLC-nya itu atau otomasinya itu sudah sangat canggih gitu kan. Jadi tidak hanya saklar, kemudian lampu yang tadi kita bahas, tapi nanti ada yang namanya high speed counter. Nah, contoh kalau kalian isi bensin itu ya, kan kalian beli 20.000 gitu. Pasti nanti takarannya ya 20.000, nggak mungkin belandang atau mungkin dadak petugasnya. Kalau dulu kan sempat itu beli bensin, atau mungkin sekarang juga sama, kalau misalnya orientasinya adalah tangkinya penuh, itu disendal-sendal gitu supaya pas sampai tangkinya penuh. Atau kalau dulu misalnya belum banyak yang oknum-oknum yang mungkin nakal gitu, beli 20.000 itu tidak di set di tombolnya, tapi langsung aja dikira-kira nanti kalau hampir 20.000 baru dimatikan kan. Nah, rotary encoder itu fungsinya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian beli bensin sudah tulis 20.000, ya nanti rotary encoder ini diputar oleh siapa? Diputar oleh aliran bensin nanti yang keluar lagi. Jadi sudah sekian putaran, nanti kalau ketika sudah dibatasi mandek, dah 20.000. Maka nanti yang lain juga sama. Nanti kalau kita atur supaya berhentinya nanti ketika 30.000 ya bisa.
Ketika berhentinya ketika sudah 100.000 ya bisa. Nah, ini sebagai contoh, ini inputan lain namanya rotary encoder. Ya, juga bisa diterapkan di berbagai aplikasi di otomasi industri yang lain. Saya kasih contoh yang mudah-mudah aja. Kemudian di sini ada, ini kan high speed counter ya. Ini high speed counter, contohnya adalah rotary encoder. Kemudian di sini ada temperatur control. Berarti kan ini pengontrol suhu. Nah, ini sensor, temperatur sensor. Kemudian ada analog I/O control. Kalau tadi kita berbicara soal digital, digital itu bukan digital printing ya, digital di PLC itu tahunya cuma on dan off, mati dan hidup, mati dan hidup. Tapi kalau analog itu setengah mati, setengah hidup, seperempat mati, seperempat hidup. Contoh inilah, jelasannya mungkin saya kasih gambaran. Sekarang ini lagi rame TV digital gitu ya. Tempat saya sudah saya sudah pakai TV digital dan semua channel, bahkan lebih dari channel analog yang biasanya saya dapatkan. Kalau analog itu kalau misalnya nggak dapat sinyal atau mungkin sinyalnya jelek, itu nanti akan muncul semutnya. Karena apa? Berbasis gelombang. Tapi kalau digital enggak. Kalau sinyalnya jelek, itu dia mandek-mandek. Nyalanya masih, tapi mandek-mandek. Kenapa? Karena digital itu tahunya cuma nyala dan hidup, nyala dan mati, nyala mati aja. Gitu. Enggak kok nerima sedikit, sinyal sedikit, ada tanda sedikit, itu enggak. Digital itu nyala mati, lampu on dan lampu off. Nah, udah itu digital. Kalau analog enggak, kayak ada potensio itu, misalnya ya suaranya semakin ke kanan semakin kenceng, semakin ke kanan semakin kenceng, nah itu analog. Gitu. Adjustment atau lampu layar di komputer kita ini, kita pencet semakin lama semakin terang, nanti yang sebelah kiri kita pencet semakin lama semakin redup, nah itu analog. Jadi bukan on off enggak. Tapi ada gradingnya, ada gradasinya, itu namanya analog. Walaupun sebenarnya analog itu ya esensinya digital. Mas Randy yang ada di desain mungkin ya, kalau kamu milih warna RGB, ya, RGB sama CMYK, Pak. Nah, CMYK itu ada angka-angkanya. Tapi seringkali kita kan kalau misalnya tidak dimunculkan angkanya, kita kan seolah-olah ini merahnya kok merah rodok peteng atau merahnya rodok cerah gitu kan. Dan merahnya kok ke orange-orangean atau merahnya ke apa namanya, ke gelap-gelapan, ke pink-pinkan gitu kan. Nah, itu kita kan nggak ngerti itu sebelum dimunculkan angkanya. Ya, ada kan angkanya sama R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa kan gitu. Nah, kalau tidak muncul angka itu namanya digitalisasi. Tapi kalau tidak muncul angkanya, kita cuma milih berdasarkan pick ya, pick the color gitu. Nah, itu namanya kita ngarang secara analog gitu kan. Ya, karena kan ada frekuensi, ada apa namanya, ada gradasinya gitu kan. Nah, perbedaan di situ. Maka di sini ada namanya analog I/O control atau pengendali ya yang mengubah analog ke digital. Jadi mendigitalisasi gitu. Ya. Analog I/O control itu mendigitalisasikan. Yang tadinya cuma kita bisa pick color, milih color dari gradasi yang ada. Sekarang kita bisa menulis atau menentukan berapa konsentrasi R, berapa konsentrasi G, berapa konsentrasi B. Nah, itu berarti sudah ada analog I/O controlnya. Gambarannya seperti itu. Kemudian ada Modbus. Nah, ini udah kita itu di awan-awan lah itu pembelajaran sudah advance. Kemudian ada pulse output ya. Nah, ini gambaran saja. Oke. Nah, sekarang saya berikan satu gambaran bahwa wiring perangkat. Nah, ini statement ketiga saya ya, yang kalian catat. Yang pertama tadi apa, yang kedua apa, yang ketiga ini. Wiring perangkat I/O ini berarti input dan output juga. Wiring perangkat I/O
bukan modul ya. Perangkat itu ya tadi switch, saklar, kemudian lampu itu perangkat switch, saklar, sensor itu perangkat I atau I, input. Lampu, motor, solenoid itu perangkat O atau output. Gitu ya. Kalau perangkat input nanti nyambungnya yang di atas tadi. Kalau perangkat output nyambungnya yang di bawah. Wiring perangkat I/O pada terminal PLC harus sesuai dengan addressing pada program ladder. Harus sesuai dengan addressing pada program ladder. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kalian itu nyambung ya. Switch-nya atau saklarnya tadi kan kalian sambung dengan alamat 0.02. Kemudian lampunya kalian sambung dengan alamat 100.00 atau channel 100 bit 0 kan gitu kan. Maka di sini harus dipahami wiring perangkatnya itu yang di terminal PLC harus sesuai dengan addressing pada program ladder. Kalau kalian itu nyambungnya, ibarat kata kalian punya rumah di Gang Pandawa, di Gang Pandawa, rumah nomor 3. Kalian masuknya ya rumah nomor 3. Jangan masuk rumah nomor 5, itu rumah tetanggamu. Gitu kan? Jangan karena yang rumah nomor 5 itu punya anak cantik, kalian masuknya rumah nomor 5, ya nggak bisa gitu. Nah, kalian masuknya tetap rumah nomor 3. Nah, maka kalau kalian nyambungnya itu tadi switch-nya di misalnya ini ya, ini switch ya, ini ya, yang ini. Bisa dilihat kursor saya bergerak ya. Halo. Halo. Yang on siapa? Oh, Mas Randy bisa lihat kursornya bergerak ya? Bisa, Pak. Oke. Di sini ada listrik PLN 220 volt AC, ada netral, ada fasa, masuk L1, L2. Kemudian di sini ada COM ya. COM-nya ini dapat dari mana? Misalnya COM-nya dapat dari negatif. Loh Pak, ini kok nempel di sini? Oh iya, saya lupa jelaskan ya. Jadi di PLC itu output-nya, di terminal output-nya itu ada sumber juga. Sehingga kita seringkali kalau misalnya tidak punya power supply kandang jangkrik tadi, kita bisa gunakan sumber output 24 volt DC yang dimunculkan oleh PLC itu sendiri. Ya. Ini jadi negatifnya masuk ke COM. Nah, kemudian di sini saklar hijau, ada saklar orange atau saklar kuning dan saklar merah. Nah, ketika saklar hijau dipencet, maka yang diaktifkan alamat berapa, Mas? Yo, ini pertanyaan gampang. Saya mau yang lain aja. Mas Christian Adi, kalau saklar hijau ini saya pencet yang diaktifkan ini alamat berapa, Mas? 01, Pak. Oke, betul. Teleponnya tadi. Mas Rifki, makanya udah selesai toh Mas Rifki toh. Kalau saklar kuning ini dipencet atau oranye dipencet, yang aktif alamat berapa Mas Rifki? Hilang malah. Mas Fajar, kalau saklar kuning ini dipencet yang aktif alamat berapa Mas? 03, Pak. Oke, yang benar ya 03 betul bitnya ya. Yang lebih lengkapnya adalah ini kan CIO 0 ya, channel 0 ya. 0.03, channel 0 bit 3. Oke, siapa lagi nih? Saya senang nih kalau bisa interaksi seperti ini. Mas Fajar sudah, Rifki sudah, Mas Christian sudah. Mas Viko, nah Mas Viko. Kalau saklar merah dipencet, yang aktif alamat berapa Mas? 05, Pak. 05. Gitu ya. Berarti ketika kita mengaktifkan alamat itu, di sini ada yang namanya pemrograman, Mas. Ini ada yang namanya pemrograman. Kita kalau misalnya belum memprogram PLC seperti yang kita gunakan atau seperti yang kita pakai di sini, maka alamat 5 kalian pencet, ya saklar 5 kalian pencet, alamat 5 aktif, itu tidak akan memberikan efek apapun di alamat outputnya. Gitu. Maka di sini ada ladder. Nah, ini yang akan kita pelajari belakangan. Ini ada ladder ini. Ladder ini adalah sebuah bahasa
komunikasi yang kita terapkan ke dalam CPU PLC. Sehingga CPU PLC nanti akan bisa memberikan perintah ke output. Nek 05 itu dipencet, diaktifkan, nanti yang aktif outputnya itu alamat berapa. Nah, itu tergantung oleh ladder ini. Kalian nyambungnya bisa nyambung semua, boleh. Kalian sambung semua, disambungkan ke perangkat output, boleh. Tapi ketika ladder ini kalian ubah, contoh ya, ini ada tombol warna hijau, orange, sama merah. Terus kemudian di sini ada buzzer. Buzzer itu apa? Sirine itu, yang bunyi apa? Bunyi sirine tapi kecil ya, buzzer. Di sini ada lampu. Buzzernya ini di alamat 100.00. Lampunya di alamat 100.02. Kemudian motornya ini, motor 3 pasnya ini di alamat 100.03. Nah, kalau laddermu ini gambarnya adalah di sini 0.01 dan di sini ini 100.00 dan kamu transfer, maka nanti ketika kamu pencet tombol hijaunya yang aktif adalah buzzer. Tapi kalau di ladder ini 0.01 tapi yang ada di sebelah kanan ini kamu tulis 100.02, ketika dipencet tombol hijau yang nyala malah lampu. Gitu loh. Jadi tidak seperti rangkaian listrik sederhana yang mana kalian punya satu saklar, satu lampu, saklar dipencet, lampunya nyala, enggak. Tapi ketika kalian sudah ngomong soal, kalian sudah belajar tentang PLC, saklarnya boleh manapun. Tapi nanti yang di output yang bisa dinyalakan, itu bisa kita kontrol sesuka hati kita dengan mengendalikan ladder ini. Jadi kalau laddernya diubah, nanti efek di luarnya berubah lagi. Alamat di laddernya berubah, efek di luarnya juga berubah lagi. Gambarannya gitu ya. Semoga ini bisa kalian pahami ya. Jadi wiringnya seperti nanti ini apa namanya PPT-nya saya kirim di diskusi aja supaya kalian bisa lihat lagi nanti. Kalau sudah belajar PLC ini menyenangkan, Mas. Gitu. Saya di bidang humas ya, di bidang humas ini itu kan membawai atau mengurusi tentang karir center, industri-industri yang memberikan penawaran kerja ke tempat kita. Jadi kalau kalian nanti cari kerja ketika lulus, kalau saya masih diberi amanat di sini, itu ya berarti kalian akan kami bantu untuk mencari pekerjaan atau menyalurkan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu mintanya lulusan yang paham PLC 50% lebih. Karena semua peralatan di industri semua sekarang hampir semua ya 90% lebih sudah otomasi. Gitu. Jadi semua sistemnya sudah otomasi semua. Otomasi berbasis apa? Berbasis PLC. Nah, kalian di teknik mesin agak berat nih sinau PLC karena ini basicnya kan elektronika gitu kan. Tapi itu keunggulan. Kenapa? Karena di kampus-kampus lain di sekitar kalian yang mereka buka program studi teknik mesin itu tidak ada yang punya mata pelajaran atau mata kuliah PLC kecuali tempat kita toh. Kenapa kok tempat kita ini menyelenggarakan mata kuliah PLC? Karena industri mintanya itu. Mintanya adalah lulusan yang ngerti mesin tapi juga ngerti PLC. Gitu. Nah, ini riwayatnya kenapa kok perkuliahan PLC ini diselenggarakan. Nanti setelah ini kalian akan praktek ketemu sama saya di lab PLC Kendali. Ya, itu akan ketemu sama saya nanti semester depan dan semester depannya. Jadi setelah teori ini nanti kita akan ada prakteknya. Di semester depan kita akan praktek lagi juga. Yang semester 4 nanti kita akan praktek yang sederhana. Nanti semester 5-nya kita akan praktek yang lebih rumit. Kalian bisa lihat YouTube yang kemarin sempat saya share ya. Jadi coba saya stop sharing dulu.
Ini kalian bisa analisa lagi. Kalian bisa analisa lagi yang saya jelaskan tadi, mana sih yang perangkat apa namanya? Yang perangkat input, mana sih yang perangkat output gitu kan. Misalnya cek di YouTube ya. Nah, bisa share screen lagi. Nggak enaknya apa namanya, proses pembelajaran kayak gini tuh, daring kayak gini tuh seringkali pas lagi dijaga terus ada trouble. Tapi oke, nikmati aja, jarang-jarang kita lakukan seperti ini di apa masa-masa yang lainnya itu. Nah, di sini ada, saya tulis PLC Caleb ATB. Saya lupa juga sih video-video saya. Nah, cari yang banyak loh sekarang ini yang apa, mereka pada bikin tugas akhir PLC. Kampus-kampus lain juga, tapi kebanyakan apa namanya, elektro. Nah, ini nanti kalian identifikasi nih, mana yang jadi perangkat inputnya, mana yang jadi perangkat outputnya. Pertemuan besok di hari Kamis kita coba identifikasi. Kalian coba jelaskan. Nah, nanti kalian sebutkan, Pak, itu Pak yang apa namanya, perangkat inputnya, itu Pak yang PLC-nya. Gitu. Ini kapan dibuat? Lihat tanggalnya, Mas. Tahun 2017. Ini sudah tahun 2021. Masnya ini sekarang sudah kerja di PT Tausin Prima Fan Blanking, bikin molding. Ya. Sederhana sekali. Ini PLC yang paling sederhana. Sudah dibuat berapa ya? 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu ya? Jadi buat 4 tahun yang lalu. Pada saat itu saya masih jadi kepala laboratorium PLC. Jadi laboratorium PLC pertama kali dibuka saya kepala laboratorium. Nanti kalau misalnya mau cari yang lainnya silahkan cari di video ya, video saya yang lainnya. Buka dulu punya saya, terus nah video. Ada banyak nih. Ini yang satu ini kakak tingkat kalian sekarang sudah kerja di, yang satu kerja di PAMA, yang satu kerja di kawan lama. Yang satu kawan lama atau mana ya, saya lupa. Nah, ini waktu bikin apa alat peraga PLC ini, saya bimbing itu sampai malam-malam, jam 9 malam baru pulang. Mereka dari pagi sampai malam. Nah, ini penutup botol otomatis. Jadi ketika ada botol jalan, ya, kemudian ngambil sendiri cupnya, kemudian ditekan dari atas, blok. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri itu kakak tingkat kalian tuh yang bikin. Itu tahun berapa ya? 2017 juga. Sangat produktif sekali dulu tahun 2017 itu. Ininya banyak. Apa? Kayaknya banyak. Kalau yang untuk tahun-tahun ini kurang sih. Gitu. Ini untuk yang PLC 1. Sekarang dipakai untuk praktek. Ya, itu perkuliahan kita hari ini ya. Mohon maaf menghabiskan banyak kuota kalian. Tapi saya senang karena ada satu interaksi yang bagus dari kalian. Semoga tidak hanya di online, nanti ketika offline pun kalian juga bisa serius seperti ini. Nanti yang dapat nilai A ya cuma ini aja.
Yang nggak ikut yang nggak usah dapat nilai A. Berapa sih ini? Ada Mas Fauzi, Mas Viko, Mas Fendi, Christian, sama Fajar ya. Yang lain nggak ada ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sedikit lagi ini kalian bisa buka ini enggak ya? Kalian open mic dong supaya kita bisa interaksi. Kalian bisa buka ini enggak ya Mas ya? E-learning ya. E-learning itu. Nah, di e-learning itu kan saya itu ketika saya klik di materi, saya juga nggak begitu fasih e-learning saya ini. Nah, ketika saya buka di materi, ini kan saya diharuskan untuk mengumpulkan RPS, kemudian BPK. Kemudian saya ngisi materi di sini. Nah, pertanyaan saya adalah, kalian bisa ngakses ngambil RPS sama BPK saya ini enggak? Belum, Pak. Enggak bisa ya? Belum. Ini kan nanti lihat file RPS ya, ketika diklik file RPS. Ini ada proses pembelajaran kita itu mau ngapain aja sih? Pembelajaran kita itu setiap pertemuan itu ada. Terus kemudian nanti kalau kita mau ke BPK, itu ketika diklik, itu BPK-nya muncul. Jadi yang bisa kalian baca-baca itu kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat yang harus kalian baca itu kalian lihat di sini. Bisa nggak buka itu di e-learning? Nggak ada, Iya, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oh, iya. Saya share aja lah gitu. Kalau begitu saya share aja. Sebenarnya sih saya kasihan dengan teman-teman kalian yang lain yang nggak bisa join ya. Saya lihat pesertanya ya, coba yang pesertanya ini perancangan B. Perancangan B ini pesertanya kok peserta presensi dulu, sorry. Kelola dulu. Nah, untuk yang pertemuan pertama dulu, kalau kita lihat presensi mahasiswanya, itu ada sekian banyak ya. Apa ini? Cuma ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Cuma 9 aja. Emang temanmu cuma segitu aja, Mas? Iya, Pak. Iya. Mungkin masih bingung, Pak, sama pemilihan KRS-nya, Pak. Dulu salah kayaknya, Pak. Oh gitu. Terus yang untuk hari ini ya, untuk hari ini yang masuk, nah cuma kita aja nih. Ini ada yang belum loh, Mas Viko belum presensi ya? Iya, Pak. Nanti presensi. Ya, Pak. Ferry sudah. Ferry mana Ferry? Yang tadi ya, yang sambil makan tadi Ferry ya? Bukan, Pak. Rifki, Pak. Bukan. Ferry yang mana ini Ferry? Ada ya. Terus kemudian Ferry katanya nggak bisa join, Pak. Oh, yang tadi saya keep ya, saya remove ya. Ya. Nah, nanti biar lihat dari YouTube aja. Ini saya record, yang kemarin saya record tapi gagal save. Karena saya lupa tak tinggal begitu aja. Ini ada di Dimas. Dimas nggak ada juga. Mas Fauzi juga belum. Oh, sudah. Mas Fauzi sudah. Mas Fendi belum. Oh, sudah. Mas Fendi sudah. Christian sudah. Fajar belum. Maaf itu. Oke, itu perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi besok Kamis ya, Mas ya. Ya, Pak. Terus kemudian tolong perlu nggak untuk bikin grup WA? Perlu, Pak. Ya? Perlu. Pak. Oh, perlu. Kalau perlu saya tolong dibuatkan dong. Yang punya nomor saya siapa? Ada nggak? Kalau nggak, dicatat aja nomor saya. Nanti silakan dimasukkan di 085 725 40 60 23 ya. 085 725 40 60 23. Tambahin sinilah. 085 725 40 60 23. Silakan dicek. Nah, di situ silakan dibuat videonya.
nanti kalau misalnya kita sudah zooming seperti ini, nanti kalau berhasil untuk saya upload di YouTube, linknya saya kasih. Gitu. Ya, Pak. Untuk Mas Freddy, kamu punya keahlian ngedit gambar enggak? Untuk di sini yang ngedit ada sendiri Pak, tugas desainernya ada Pak. Oh, kamu nggak bisa ya? Masih belajar. belajar yang rajin ya. Nanti saya butuh bantuanmu. Iya siap Pak. Auto A nggak apa-apa kan? Iya, gampang nih Pak. Yang punya keahlian untuk videografi, siapa? Silahkan nanti hubungi saya. Kalau ada teman-temannya yang punya keahlian videografi, punya keahlian fotografi, silahkan nanti hubungi saya. Nanti akan ada banyak dealing ya, banyak deal dengan kami di bidang humas. Banyak beasiswa prestasi yang bisa kami berikan untuk kalian kalau kalian punya kontribusi bagi lembaga ya dalam hal untuk publishing atau mungkin publikasi serta sosialisasi. Gitu. Silakan nanti kalian bisa hubungi saya atau ada teman yang Pak teman saya bisa nih Pak atau punya keahlian videografi gabung. Mas Randy juga nanti kita akan banyak butuh untuk advertising lembaga gitu. Itu aja ya, terima kasih sudah memperhatikan selama 1 jam 11 menit ya, 10-11 menit. Kita ketemu besok Kamis lagi. Salam sehat selalu dan selamat Ya. terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Itu grupnya ya. Oke. Ya. Oke, silakan bisa live.